Para sahabatku terkasih dimanapun berada, bicara tentang intoleransi dalam hidup beragama di Indonesia pada saat-saat ini begitu marak terjadi. Kita ingat dalam waktu-waktu dekat ini, seperti bulan Februari yang lalu, ketika umat Katolik merayakan perayaan Rabu Abu di Arca Manik, Bandung, datanglah sekelompok orang melakukan aksi demonstrasi sampai dilakukan pembubaran ibadah itu. Padahal di sana orang bukan melakukan kegaduhan, bukan melakukan tindakan anarkis atau tindakan-tindakan lain yang merusak moralitas bangsa. Tapi umat beriman Katolik sedang merayakan perayaan imannya. Tapi datang segerombolan orang melakukan aksi demonstrasi. Kemudian terjadi beberapa kasus di berbagai daerah. Lanjut lagi belakangan ini terjadi di Sukabumi, Jawa Barat pada bulan Juni kemarin. Anak-anak dan remaja yang sedang mengikuti retret datang segerombolan orang melakukan aksi pengerusakan sampai mendatangkan pengalaman traumatis bagi anak-anak dan remaja itu. Ini dilakukan oleh kaum intoleran. Kemudian terjadi lagi di Depok. Demonstrasi meminta pencabutan izin pembangunan gereja HKBP. Tidak lama kemudian terjadi di Kalimantan Barat, di daerah Kuburaya. Sekelompok orang di sana melakukan aksi intoleransi juga mereka lakukan, penolakan pembangunan gereja. Dan baru-baru ini terjadi lagi di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Para sahabatku terkasih, ini semua adalah rentetan peristiwa yang dilakukan oleh kaum intoleran. Mereka selalu mengatakan tempat ini belum ada izin. Maka dalam video saya sebelumnya saya katakan ini sebuah pembodohan. Sebuah pembodohan. Jadi mereka berpikir dengan pernyataan demikian, masyarakat itu menerima. Padahalnya ini hanya sebuah cara membenarkan perbuatan biadab yang mereka lakukan. Jadi intoleransi terjadi berturut-turut. Dengan satu pernyataan yang selalu terlontar dari mulut-mulut mereka adalah tempat ini belum ada izin. Saya pernah katakan dalam video saya sebelumnya, kenapa tempat ini belum ada izin? Bahkan bertahun-tahun tidak mendapat izin. Karena memang tidak diizinkan. Itu jawabannya. Jadi kalimat yang mengatakan tempat ini belum ada izin, ya karena memang tidak pernah diizinkan. Bagaimana mungkin bisa berdiri? Maka supaya ini bisa atau tidak terulang lagi tindakan-tindakan biadab ini yang mengatakan tempat ini belum ada izin, maka saya mengusulkan kepada pemerintah, bentuklah satu lembaga independen untuk melakukan penelitian terhadap rumah-rumah ibadah di Indonesia perihal izin pembangunannya. Apakah semua rumah ibadah yang ada di Indonesia ini sudah punya izin pembangunan? Maka pemerintah bentuklah sebuah lembaga independen untuk melakukan penelitian terhadap rumah-rumah ibadah. Apakah semua sudah punya izin pembangunan? Supaya kelompok mayoritas ini tidak merasa diri yang paling berkuasa di muka bumi ini. Melakukan aksi-aksi teror terhadap kelompok-kelompok minoritas. Mereka bersikap seolah-olah mereka sebagai Tuhan Allah, menindas orang yang lain. Maka di sini pemerintah perlu membentuk sebuah lembaga independen untuk melakukan pengkajian, penelitian terhadap rumah-rumah ibadah di Indonesia ini. Apakah semua sudah punya izin pembangunan atau belum? Saya yakin banyak sekali masjid dan musola yang didirikan tanpa izin. Dan itu sudah kita temukan di berbagai sumber. Banyak sudah yang mengungkapkan tentang hal ini. Dan ketika seandainya ini dilakukan, penelitian ini, maka saya pikir para pengurus masjid dan musola pasti kocar-kacir.
Karena apa? Banyak di sana yang tidak punya izin pendirian. Supaya mereka ini sadar dan tidak selalu merasa diri sebagai kaum mayoritas yang melakukan penindasan terhadap kelompok minoritas. Maka pemerintah coba melakukan hal ini. Bentuklah, kalau berani pemerintah, bentuklah sebuah lembaga independen untuk melakukan pengkajian, penelitian terhadap rumah-rumah ibadah di Indonesia. Supaya bisa kita lihat di sana siapa yang memang tertib secara administratif. Siapa yang hanya berkoar-koar saja, padanya prakteknya nol. Kita bisa lihat. Maka supaya tidak terjadi tindakan intoleransi lagi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas, pemerintah perlu membentuk sebuah lembaga independen untuk melakukan penelitian pengkajian terhadap rumah-rumah ibadah di Indonesia. Supaya kaum mayoritas tidak selalu mengangkat ekor, merasa diri paling hebat. Saya yakin karena pemerintah pun memang kebanyakan dari kelompok mayoritas, maka pasti rumah-rumah ibadah itu banyak yang tidak punya izin pendirian. Maka seandainya ini terjadi benaran, saya yakin pengurus masjid dan musola kebanyakan pasti kocar-kacir. Maka tolong pemerintah menyikapi ini, supaya jangan selalu kelompok minoritas ini menjadi sasaran terus. Dengan sebuah kalimat yang sudah usang, tempat ini belum ada izin untuk membenarkan perbuatan biadab yang mereka lakukan. Tolong pemerintah menyikapi hal ini supaya bisa menciptakan ketenangan di antara pemeluk agama yang ada di Indonesia. Supaya setiap pemeluk agama itu merasa bahwa bumi Indonesia ini adalah miliknya, milik bersama. Jangan ada kelompok tertentu merasa bahwa bumi Indonesia ini adalah warisan nenek moyangnya, sehingga dia boleh suka-sukanya melakukan tindakan intoleran terhadap kelompok-kelompok minoritas yang ada. Dalam video saya sebelumnya saya juga pernah katakan, semua orang yang ada di bumi Indonesia, semua kita punya andil dalam membangun bangsa ini. Tidak ada di sana kelompok tertentu yang punya andil, yang lain tidak. Itu tidak ada. Maka tolong pemerintah menyikapi hal ini, bentuklah sebuah lembaga independen untuk melakukan pengkajian, penelitian terhadap rumah-rumah ibadah yang ada di Indonesia ini. Apakah semua sudah punya izin pendirian atau belum? Supaya jangan kelompok minoritas yang selalu ditindas dalam kehidupan beragama.